dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Sebagaimana diceritakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Dharini ata'abbadu li Rabbi azza wa jal." Biarkan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berwudu, berdiri sholat, menangis sampai membasahi jenggotnya, sujud sampai membasahi tanah atau tempat sujudnya. Kemudian Nabi berbaring dengan lempengnya sehingga datang Bilal memberitahu Nabi akan masuk waktunya subuh. Lalu Bilal berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma yubkika? Qad ghafarallahu laka min ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Apa yang menyebabkan engkau menangis? Sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nabi menjawab, "Waihak ya Bilal. Wa ma yamna'uni an abki wa qad anzalallahu ta'ala alayya fi hadhihi lailah." Tidak ada yang mencegahku menangis, sedangkan Allah di malam ini menurunkan ayat kepadaku, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Lalu Nabi mengatakan, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka bagi orang yang hanya membacanya tapi tidak memikirkan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini menjelaskan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk apa? Tafakkur, merenung, berpikir dari apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat. Bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar mendengar. Karena tafakkur ini menghasilkan kemanfaatan dan keuntungan yang sangat besar. Kemanfaatan yang didapatkan ilmu dan pengetahuan, karena berpikir ini adalah miftah lil khairat kulliha, kunci untuk meraih kebaikan-kebaikan. Di kebaikan-kebaikan semuanya ada dan bisa kita dapatkan dengan berpikir. Dan keuntungannya bahwa berpikir ini termasuk daripada zikrul galab. Berzikir dengan hati. Yang mana sudah jelas zikir dengan hati itu lebih baik dari amal perbuatan dengan anggota badan. Bahkan amal itu menjadi mulia apa yang ada di dalamnya daripada zikir. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin." Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun.
Makanya para ulama itu berkata, man lam yakun kalamuhu hikmatan fahuwa laghwun. Orang yang kalau omongannya itu kosong dari ilmu, kosong dari hikmah, maka itu adalah kelalaian. Wa man lam yakun sukutu tafakkuran, dan orang yang diamnya itu tidak berpikir, fahuwa sahun, dia adalah orang yang lalai, orang yang lupa. Jadi diamnya kita harus berpikir. Jangan kosong. Yang dibahasakan bahasa kita dengan ngelamun, kosong, nggak ada apapun yang dipikirkan, kosong, melungu. Harus diamnya kita itu tafakur. Kita diem, nggak ngobrol, duduk sendiri, itu tafakur tentang diri kita sendiri, dari apa yang sudah kita perbuat, entah itu kebaikan dan keburukannya. Kalau kebaikan bagaimana mengembangkannya, kalau itu keburukan bagaimana meninggalkannya. Tafakur. Agar apa? Tidak menjadi orang yang lalai. Dan itu dilarang oleh Allah. Wala takum minal ghafilin. Jangan tergolong atau menjadi daripada orang-orang yang lalai. Wa man lam yakun nadharuhu i'tibaran fahuwa lahun. Orang yang pandangannya itu tidak menjadi ibrah, tidak menjadi bahan renungan, bahan pikiran untuk dia, fahuwa lahun. Orang yang sia-sia. Orang yang sia-sia, dikasih oleh Allah pandangan, bisa melihat, dari apa yang dia lihat bisa mengambil ibrah untuk kehidupannya, pribadinya, atau untuk keluarganya, tapi dia nggak ngambil apapun dari apa yang dia lihat. Lahwun ini menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga dari apa yang dia miliki. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri, a'tu a'yunakum haddaha minal ibadah. Katanya Rasulullah, berikan kepada matamu ini bagiannya daripada ibadah. Karena setiap anggota itu memiliki bagian untuk kita melakukan dengannya ibadah. Lalu Nabi mengatakan, a'tu a'yunakum haddaha minal ibadah. Berikan bagian matamu daripada ibadah. Ditanya oleh sahabat, wa ma hadduha minal ibadah? Apa bagian mata daripada ibadah? An-nadharu fil mushaf wa tafakkuru fi. Melihat Al-Qur'an untuk membacanya. Kemudian wa tafakkuru fi, berpikir di dalamnya dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca. Bukan cuma baca tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Melihat Al-Qur'an cuma untuk baca tok. Enggak ada yang kita tafakkuri di dalamnya. Enggak dapat apa-apa. Tidak meningkatkan ketakwaan, keimanan, atau semangat untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Kita cuma bangga dapat pahala gitu aja. Tapi nggak ada yang meningkat. Kebaikan, ketaatan nggak ada yang meningkat. Wan nazar, itu wa tafakkur fi. Kemudian wal i'tibar inda ajaibi, mengambil ibrah di dalam sesuatu yang mengagumkan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak yang mengagumkan, yang bila dipikirkan oleh akal manusia sulit untuk diterima, dan itu mengagumkan. Kalau ada orang membuat sesuatu apalagi baru, tidak pernah terjadi, pasti kita apa? Kagum-kagum, heran gitu. Mengatakan hebat ini, top ini, dan yang lain sebagainya.
dan lain sebagainya. Nah, kagum kita. Padahal mereka tidak membuat kecuali dari kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Lah Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Dan itu dari jumlah kecil dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ketika membaca harus memberikan bagian ibadah untuk mata kita. Nah, karena itu kita harus punya waktu untuk bertafakur. Nah, idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Kalau kita ini memiliki waktu untuk bertafakur, untuk kehidupan kita atau kehidupan yang ada di sekitar kita, maka di dalam segala sesuatu kita memiliki ibrah. Ibarat apapun yang terjadi, apapun yang ada, kita memiliki gambaran dan memiliki solusi, jalan keluar kalau ada permasalahan. Kalau enggak punya, ya, tutup sudah. Tutup, enggak punya jalan keluar, enggak punya solusi dari permasalahan yang ada. Kehidupannya bingung sendiri. Na'udzubillah min